beda-beda guys, beda-beda setiap ikan. Untuk pakan-pakan sendiri yang berprotein untuk diet itu ada banyak guys. Beberapa contohnya itu kalau aku sih paling rekomendasi untuk diet itu lalu kegemukan, porsi badannya udah bagus, itu nanti kita ngejar flaringnya itu lebih gampang. Nah ibaratnya gini guys, kalau kita pakai pakan hidup semua full itu juga di warna nggak bakalan bagus. Tapi kalau kita pakai pelet full pelet itu juga nggak bagus untuk pertumbuhan. Aku sendiri karena makannya setiap hari itu nggak pernah puasa. Aku sendiri nggak pernah puasa guys ya, untuk ikan-ikan di rumah itu nggak pernah puasa. Jadi kalau pola makan itu penting guys diatur. Nah ini oke guys, welcome back to my channel channel kita semua. Nah oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal ngejelasin masalah bagaimana sih cara diet. Nah cara diet ini sebenarnya dan untuk pengaturan pola makan ini nggak ada ilmu pasti guys, harus sekian itu nggak ada. Tapi kita di sini bakalan nerangin secara insting atau logikanya itu bagaimana sih. Dan ada beberapa perbedaan di antara ikan yang ini kalau dikasih makan segini langsung gendut, terus ada ikan yang ini tuh kalau dikasih makan banyak tapi tetap nggak gendut-gendut. Itu ada guys, beberapa karakter ikan tuh ketika setelah diberikan pakan dan lain-lain sebagainya itu beda. Ada yang cepet gendut, ada yang enggak gitu. Nah kita di sini ngejelasin, semoga apa yang kita jelaskan ini gampang ya dimengerti buat kalian. Karena memang untuk porsi pakan sendiri ini banyak banget menjadi keluhan dari teman-teman. Bang aku udah kasih segini, kok begini ya, kok begini. Nah di sini kita bakalan ngejelasin secara logik, secara logika, dan semoga apa ya gampang dimengerti. Karena di sini tuh permainan insting guys. Gimana sih caranya kita tahu oh segini cukup gitu guys. Kalau gitu let's go. Nah oke guys, yang pertama kita bakal ngebahas nah apa sih manfaatnya kalau ikan-ikan kita itu bodinya proporsional dulu ya guys ya. Kenapa sih kita tuh harus diet kayak gitu. Nah jadi kalau ikan kalian nggak gendut ya guys ya, enak dilihatnya guys. Nih salah satu babyan di rumah kita. Nah ini kalau kalian lihat, ini bodinya itu nggak gendut guys, oh proporsional antara kepala di bawah rahang ya guys ya. Itu kalau kalian lihat di bawah rahang ketika dia flaring itu perutnya itu nggak melebihi bukanya rahang guys, jadi nggak sampai menonjol. Nah ini salah satunya, ini juga. Jadi di rumah memang untuk semua ikan itu rata-rata kita porsi kita atur ya guys ya, untuk pola makannya itu kita atur. Ini salah satunya. Oh ini size-nya masih kecil banget ini guys. Ini masih size kurang lebih itu 10 cm mungkin ya, 10 cm itu pun sudah kita atur untuk pola makan. Sebenarnya manfaatnya guys ya, selain keindahan untuk diet itu sendiri, kayak ini kan enak dilihat ikan kalau nggak terlalu gendut tuh enak dilihat guys. Proporsional badannya tuh enak dilihat. Selain itu juga ikan itu nggak gampang mager guys. Biasanya ikan tuh kalau udah nggak proporsional, apalagi yang udah gendut banget ya, itu biasanya jatuhnya lebih ke mager. Selain mager, kalau yang mentalnya belum jadi atau mentalnya masih jelek gitu ya, dia itu akan lebih susah flaring guys. Nah itu untuk ikan-ikan yang notabene terlalu gemuk atau overfeeding, apalagi belum ada mental, itu nggak bagus. Kalau sudah ada mental gitu ibaratnya guys ya, itu nggak masalah. Kalau sudah ada mental nggak masalah, mau di overfeeding atau gimana ya terserah, nggak apa-apa. Tapi untuk kalau yang masih mau naikin mental, ikannya masih belum ada mental, saranku untuk pola makan diatur. Nah untuk pengaturan pola makan setelah ini kita jelasin ya guys ya. Ini kita jelasin dulu di awal. Nah jadi untuk naikin mental itu salah satunya pola makan itu penting guys diatur. Nah ini jadi ikan-ikan di rumah itu rata-rata sudah kita atur guys bodinya. Oh bodinya udah kita atur, nggak ada yang gemuk-gemuk. Ini juga ini kurus. Bahkan ini salah satu ikan yang notabene itu gini guys, apa namanya, dia itu kalau dikasih makan banyak pun itu tetap kurus. Sebentar ya, ini aku mau tutup dulu skatnya biar dia nggak terus-terusan flaring. Jadi kalian jangan biasakan ya guys ya, ikan kalian tuh terus-terusan flaring gini terlalu lama, itu nggak bagus. Nah oke guys, ini yang pertama, ini adalah salah satu contoh ikan kita yang ini mirip kayak si baby yang dibeli sama bos-bosku ya guys ya. Jadi ikan ini itu tipikal ikan yang badannya panjang, kurus. Ini juga lumayan high fin sebenarnya. Dan dia ini tipikal ikan yang kalau dikasih makan banyak pun nggak akan cepat gendut guys. Ini dia. Nah ada juga ikan yang kalau dikasih makan banyak itu cepat gendut. Contohnya kayak si gopal. Nanti kita kasih lihat juga si gopal. Nah yang pertama ini dulu. Ini salah satunya kalau ikan kita sudah bodinya proporsional itu enak dilihat guys. Oh nggak kegendutan. Jadi pola makan itu sebenarnya benar-benar memang harus dijaga.
Setelah ini gini ya guys ya. Kok jadi bingung. Sekarang kita kasih lihat ke Gopal dulu yang notabene badannya gini ya guys ya, apa namanya, badannya itu gempal, yang dikasih makan sedikit itu sudah gendut. Nah, oke guys, jadi sekarang ini salah satu contoh ikan yang notabene kalau dikasih makan sedikit langsung gemuk. Ini salah satunya si Gopal, ini baru habis kita kasih makan. Dan ini juga belum kita sempat ganti air sama sekali nih guys. Karena si Gopal ini di bulan ini akan kita kirim ke Sumatera guys. Ini si Gopal. Oh, ini si Gopal nih kalau dikasih makan satu aja ulat Hongkong ya guys ya, di size sekarang yang 14-an mungkin, karena dia nggak besar-besar, karena emang bener-bener bantet ikannya ya. Ikannya bantet banget guys. Oh, dia ini salah satu ikan yang kalau dikasih makan itu meskipun sedikit dia itu langsung gemuk badannya guys. Nah sekarang ada pertanyaan, bang, terus gimana bang untuk pola makan sendiri itu gimana sih cara ngaturnya? Apalagi kita kalau dapat ikan kayak gini ya guys ya, yang notabene dikasih makan sedikit sudah gendut, ini gimana terus bang gitu. Nah oke guys, kalau aku pribadi, kita cara yang ngasih makan tuh gini. Ini aku kasih lihat ya guys ya, ikan ini kelihatan gendut tapi sebenarnya nggak gendut. Itu kalau kalian lihat dari pangkal ekor, sebentar biar dia lurus ke sini. Nah itu kalau kalian lihat di pangkal ekor, selama ikan kalian itu di pangkal ekor, kan pangkal itu selama nggak ada naik langsung kayak besar gitu, itu berarti nggak gendut guys. Itu kalau kalian lihat, sebentar ya, Gopal sini pal, ke pinggir pal, sebentar ya guys ya. Aduh susah deh ini guys, bentar biar flaringnya dia ngadep sini. Nah itu di bagian pangkal ekor itu lurus ya guys. Jadi dari pangkal ekor tuh nah itu kalau kalian lihat, nah dari pangkal ekor tuh bagus. Dia ini termasuk yang nggak terlalu gemuk guys, meskipun dia ini kalau dikasih makan banyak dikit langsung gemuk. Tapi ini nggak termasuk gemuk guys. Kalau yang termasuk gemuk itu kayak yang ini, sebentar ya, ini mager nih ya guys, ini yang berpunuk nih, ini termasuk gendut guys, karena dari pangkal ekor tuh kalau kalian lihat, nah itu dari tulang pangkal ekor itu langsung ada kayak naik ke atas gitu. Nah ini termasuk salah satu yang gendut. Dan ini belum ada mental tapi tipis, tapi belum terlalu intens kita latih karena masih mau kita dietin dulu guys gitu. Tapi sama dilatih juga tipis-tipis. Nah untuk pola makan berarti kayak gimana bang cara ngaturnya? Nah yang pertama ya guys ya, kalau aku sendiri karena makannya setiap hari itu nggak pernah puasa, aku sendiri nggak pernah puasa ya guys ya, untuk ikan-ikan di rumah itu nggak pernah puasa. Jadi kalau kalian nemu ikan-ikan yang kayak gini, yang notabene makan dikit udah gendut, itu kalian atur sedikit aja ngasih makannya guys. Jadi lebih baik ikan kalian makan setiap hari, ada asupan protein masuk tiap hari, tapi nggak usah terlalu banyak. Contoh kayak ikan lain di size segini ya guys ya, biasanya aku kasih makan ulat Hongkong 2, kalau dia ini aku kasih 1. Jadi untuk pola makan kita harus lihat-lihat juga ikannya guys. Ikan kita ini tipikal yang bagaimana, yang dikasih makan sedikit langsung gemuk atau enggak. Kalau memang dia tipikal yang kasih makan sedikit langsung gemuk, itu sedikit aja nggak apa-apa guys. Tapi tetap diatur antara porsi pelet dan pakan hidup. Karena ibaratnya gini guys, kalau kita pakai pakan hidup semua full, itu juga di warna nggak bakalan bagus. Tapi kalau kita pakai pelet full pelet, itu juga nggak bagus untuk pertumbuhan si ikan. Jadi itu memang bener-bener harus diatur dengan baik guys. Nah ini dia ikannya, bagus ya nih guys. Dia ini bantet, dia ini tipikal auranti, untuk display itu bagus karena lucu ya. Dia ini kecil, terus kayak bantet. Kalau ditanya bang high fin nggak sih sebenarnya bang, ini sebenarnya lumayan high fin ya guys ya, karena dorsal sama badan sama pangkal ekor itu lebih tinggi dorsalnya guys. Oh ini dia. Nah untuk pola pakan sendiri, kalau saranku, kalau memang kalian itu ngejar mau kurus ya guys ya, kalian bisa pakein pelet itu. Jadi gini guys, sehari pelet kalau mau ngajarin ya guys ya, sehari pelet, besoknya pakan hidup, sehari pelet, besoknya pakan hidup. Itu kalian ajarin guys, terusan kayak gitu kalian ajarin, itu bisa untuk diet. Dan untuk pakan hidup itu nggak usah terlalu banyak, dikit-dikit aja bisa. Itu kalau untuk ngajarin pertama. Nanti kalau mau ngajarin lebih ekstrim lagi, untuk ngejar diet lagi, itu kalian bisa kayak pelet 3 hari, 1 harinya pakan hidup, pelet 3 hari, 1 harinya pakan hidup. Nah itu bisa digunakan juga cara itu. Intinya kalian kalau dari awal mau ngedietin ikan itu ya guys ya, kalian harus lihat dulu ikan kalian ini biasa makan porsi berapa. Semuanya setiap hari makannya porsinya 2. Kalian jangan langsung turunin ke 0, karena kalau ikan kalian nggak kuat, itu ikan kalian bakalan mager guys. Dari porsi makan biasanya 2 sehari, kalian turunin langsung ke 0 atau dalam tanda kutip puasa,
itu kalau ikan kalian nggak kuat dia akan tambah mager karena kurangnya asupan protein gitu. Jadi harus dibiasakan dulu dari awal, dikurangin porsi makannya dikit-dikit gitu. Kayak tadi Sumaya sekarang hari ini biasanya makannya ulet Hongkong atau apalah 2 ekor, kita ganti hari ini 1. Itu kita lakukan selama 1 bulan dulu. Nanti setelah 1 bulan baru kita atur 2 hari sekali makan, itu bisa. Jadi kalau aku sendiri ya guys ya, untuk nyaranin untuk diet buat teman-teman itu jangan pernah maksa untuk cepet-cepet diet. Karena jujur guys ya, untuk ngurusin ikan itu nggak cukup waktu sebulan 2 bulan tuh nggak cukup guys. Jadi lama. Itu kalau auranti ya guys ya, apalagi pulkra itu yang sudah over gendut. Pulkra itu biasanya kalau sudah kegendutan ya guys ya, itu susah sekali. Apalagi yang sudah sampai berpunuk, itu susah banget guys. Itu susah banget untuk ngurusinnya. Jadi saranku pribadi untuk teman-teman tuh diatur gimana caranya kalian memberikan porsi pakan itu jangan sampai berlebihan. Salah satu contohnya ya guys ya, tuh dari rahang ini ikan ini kelihatan gendut kelihatannya, sebenarnya dia ini memang banter guys. Nah itu dari bawah rahang ke perut itu lurus guys. Oh itu lurus, nggak ada sama sekali kayak jendol gitu kayak bekas makan, itu nggak ada. Padahal ini ya baru habis makan loh, jadi badannya tuh masih termasuk lurus. Jadi memang ikan ini tuh karakternya bantet guys. Oh ini diatur jadi jangan sampai terlalu gemuk guys. Ini lagi ikan kita yang kecil di bawah. Nah ini juga gitu, ini kita atur pola pakannya. Jadi jangan sampai banyak-banyak guys, diatur sedemikian rupa biar apa namanya proporsional badannya itu kita dapetin yang bagus. Karena kalau ikan ya guys ya, nggak terlalu kegemukan, porsi badannya udah bagus, itu nanti kita ngejar flaringnya itu lebih gampang. Tapi kalau ikan sudah gendut itu kayak di awal tadi, nanti mulai dari apa namanya apa sih namanya, cara ngelatih flaringnya itu lebih susah. Nah untuk pakan-pakan sendiri yang berprotein untuk diet itu ada banyak guys. Beberapa contohnya itu kalau aku sih paling rekomendasi ya, paling rekomendasi untuk diet itu udang kering. Itu bisa udang kering untuk diet, itu aku rekomendasiinnya dibandingkan pakan-pakan yang lain. Ya kalau aku udang kering, meskipun ada pelet, terus ada maggot, itu kan banyak kan. Tapi kalau aku lebih rekomendasi untuk teman-teman yang mau apa namanya dietin ikannya itu pakai udang kering guys gitu. Karena udang kering sendiri itu meskipun dia sudah kering dalam kondisi kering, tapi kandungan protein dan lain-lain sebagainya itu masih banyak banget kandungannya terdapat di udang kering itu sendiri guys, dibandingkan beberapa pakan-pakan yang lain. Dan udang kering itu sendiri sangat mudah didapatkan di mana aja bisa gitu. Makanya kenapa di produk penjualan kita itu kita jualnya udang kering guys, karena memang udang kering itu sendiri untuk dari kadar protein dan lain-lain sebagainya itu bagus guys dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi untuk diet itu sebenarnya simple sih guys, yang penting kalian kurangin porsi makan dari yang biasanya 2 menjadi 1, lalu kalian bersabar aja nungguin, karena diet itu nggak bisa seminggu atau 2 minggu guys. Jadi memang prosesnya diet itu sangat-sangat lama guys, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Maka dari karena itu mulai dari sekarang dijaga pola pakan ikannya, jangan sampai overfeeding, karena kalau overfeeding itu akan merepotkan kita juga di kemudian harinya. Karena dietin ikan itu nggak gampang guys gitu. Jadi kurang lebih sih segitu aja guys ya, nggak terlalu detail karena ini permainan. Karena sebenarnya untuk konsep video sekarang itu kita itu lebih main di logika guys, ke insting bagaimana cara kita itu menakar pakan ikan kita gitu. Jadi kalau untuk memastikan harus segini itu nggak bisa guys, karena setiap ikan itu memiliki apa ya, ibaratnya kayak beda-beda guys, beda-beda. Setiap ikan itu beda-beda, nggak sama guys. Ada yang ibaratnya dikasih makan segini sudah gendut, dikasih makan segini yes kayak gitulah pokoknya. Aku sampai bingung jadi guys. Nah jadi kurang lebih kayak gitu. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini ya guys ya. Kalau gitu see you di next video, bye bye.